Allah, udah cakep, solih lagi. Solih tapi cerdas dikit, Stan. Itu mikrofonnya di unmute dulu. Kalau enggak, gue nggak kedengeran apa-apa. Jadi gue boleh bocorin ya, Stani ini, ya, dia itu jauh lebih tua dari gue. Ya. Waduh. Kalau lo pernah dengar bahasa nih bohong dosa. Zaman apa tuh yang bawa pedang itu? Apa namanya? Zaman apa? Stani itu lahir. Game ya, of Thrones. Bukan. Referensinya anak gini banget, gini hari banget sih. Kan rumah milenial. Oh iya bener juga ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Nah, Ini di mana nih? Lagi di mana? Di rumah? di apartemen. Oh di apartemen. Oke. Cerita dong waktu lo sama host Cokro Aminoto gimana? Bukan gue. Oh bukan Pak Karno ya, Masya Allah. Aduh ya Allah, itu lagi bukan. Atau Gajah Mada ya? Itu dia. Cara konstruksi wajah lebih cocok ke Gajah Mada. Gila, satu hal Stan itu awet tua ya. Dari dulu iya. sekarang itu, ya nggak sama, stabil gitu. Teman-teman lagi mengejar aja. Ya kan waktu belasan tahun dikira 40, 20 tahun dikira 40. Sekarang 60 dikira 40, Masya Allah. Iya. 60, 75. Gue harus hati-hati pahala puasa gue nih bisa hilang. Nah, itu dia. Misalkan lo ridho, gue udah minta maaf dulu deh kalau gitu. Ditransfer ke gue ntar pahalanya. Itu mau ngapain nih? Acara apa nih kita nih? Mau ngobrol-ngobrol apa nih? Aduh, gue agak takut nih kalau sama senior-senior nih. Oh, tentunya. Tunggu sampai senior satu lagi itu muncul. Wah, yang satu itu. Jadi namanya Ustadz Abu Fida itu. Waduh. Dia tuh dulu sebelum menyandang gelar Ustadz, ada di, nggak tahu lo mungkin pernah dengar ya, namanya Paranoia. Pernah dengar ya? Aduh. Jadi kita bakal ngobrolin gimana rich Party and famous-nya lo berdua, gitu. Rich and famous-nya lo berdua. Aduh. Amin. Rich, udah rich belum nggak tahu deh. Famous. Tapi kalau dari rumah lo tuh rich banget, man. Itu di mana? Ini pasti cuma satu dari 3.712 kamar yang ada di istana lo kan? Oh, okay. You're talking to Prince of Brunei ya. Dengan 1.100 mobil dan sebagainya. But you look healthy. I'm happy to see you, Masya Allah. Thank you so much. I'm really happy. I'm so excited. Teman-teman Terang Jakarta udah dengar namanya beberapa kali dan menunggu momen diundang. Alhamdulillah Allah kabulkan doa nih sekarang nih. Apalagi di interview sama Rene, sama Vida, ya Allah. Enggak sih, lo salah. Gue cuma penyambung aja, terus abis itu gue lepas gitu. Gue nggak tahan lama-lama kalau di antara anak-anak muda ini karena hati gue tuh penuh iri dan dengki, terutama sama yang namanya Tovan. Yang namanya Tovan mana coba? Tovan. Iya dia dedengkotnya rumah millennials. Padahal dia sendiri udah millennialsnya tuh di ujung gitu, kayak lu gitu, nggak? Udah di tip ya di ujungnya ya 35-an ya. Oke. Gimana nih? Baik, Stan. Alhamdulillah. Coba digede, gue pengen gedein dikit ngeliat rumah lo, ditunjukkan dong Stan. Apa? Gak ada apa-apa, jemuran semua belakang. Ini rumah sangat sederhana sehingga saya sempit sekali. Masya Allah. SSS 5S tuh ya Allah. Alhamdulillah. Tapi sekarang yang ngetren adalah pojok-pojok tertentu di rumah ya, yang terang-terang gitu kan. Tembok-tembok dicetin putih karena buat background zoom. Ini gue tahu banget nih ternyata this works just fine gitu. Karena kalau digeser dikit ya lihat nih. Wah, kan langsung tempat tidur kan. Hai kakak. Wow, kirain siapa? Oh, ini di rumah ya, di apartemen ya? Iya. Gitu. Sehat semua ya, alhamdulillah. Hah? Ustadznya mana sebentar? Nah, gue cuma penyambung lidah aja. Teman-teman yang udah datang ngacung dong. Nggak kelihatan nih, tunggu. Ada nih, ada. Ada Ade, ada Yuda, ada Reza, ada Azwar. Nggak ada yang gue kenal. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi dari nama-namanya itu kayaknya 90s nih. Azwar, Reza. Kalau anak-anak sekarang kan Keisha. Dimas Wips tuh udah jelas nama. Kayaknya tuh 80s. Bordering 70s sih. Nah, Dimas Wips ini dia
Dia ini nih, gue suruh dia ngomong ya. Dia nih dedengkotnya dedengkotnya Terang Jakarta. Oke. Jadi Webs ngomong Webs. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, semuanya salam kenal. Halo, salam kenal juga. jadi dedengkotnya Terang Jakarta dan Oke. former anak party, anak bikin party, sekarang jadi Oke. anak pengajian dan bikin pengajian. Ceritanya Masya Allah. Ya. Itu ya, hebat. Banyak teman-teman, dengar juga teman-teman yang dulunya memang pemimpin di lantai dansa, sekarang pemimpin di majelis. Hebat ya. Masya Allah. Iya, maksudnya banyak itu udah teman-teman kayak DJ Ai. Assalamualaikum DJ Ai, beneran ada yang kenal sama beliau juga. Waduh, luar biasa sekarang. Dia punya, ya semua kumpul-kumpulin teman-teman lah, kajian-kajian gitu, kumpulin rame-rame. Serius? Iya. Kenalin dong, Stan. Pada saat itu sama Ustadz Abu Fida juga kok, kalau nggak salah. Iya, nah benar kalau nggak salah. Jangan-jangan yang ngajak Ustadz Abu Fida juga lagi. Mungkin. Ustadz Abu Fida itu memang the most influential person lah for the past 10 years ya. Kurang lebih ya. Has it been 10 years? Masya Allah. Itu kan zaman-zaman dulu. Oh, ini yang sampai mengulang masa-masa jahiliyah nih, jangan deh, bahaya nih. Ya jangan sebutlah segara tuh nggak usah disebut. Andes tuh nggak usah disebut. Nah, kita nggak mau menyinggung Dimas Wips kan di sini. Ustadz Abu Fida lagi bersiap-siap Mas. Mohon maaf masih belum masuk. Udah di intro tadi sebelumnya. Dimas belakangnya kayak background-nya sawah nih. Aduh, indah banget. Ini beneran atau foto aja ya? Foto aja Mas. Ya udah kita si Wips kita mute aja ya. Iya, silakan kembalikan. Saya jamaah aja ya Mas. Iya. Aduh. Stan, what's new with you? What's new with me? Alhamdulillah. Lagi ngumpet di Corona sama seperti yang lain. Tapi ternyata momentum ini menarik ya untuk kita kontemplasi, belajar-belajar, baca-baca buku yang udah lama nggak dibaca. Buku apa? Apa? Lo lagi baca buku apa? Kalau zaman lo dulu sih, buku-buku self-motivation, gitu-gitu, career coach. Bisa. Seth Godin, gitu-gitu nih. Insyaallah. Kalau sekarang, ya kita lagi belajar daripada the biggest role model, Nabi Muhammad SAW. Kita baca Sirah Nabawiyah pelan-pelan. Kita mantau-mantau di video-video di YouTube dan sebagainya, liatin kajian-kajian, wah nikmat sekali tuh. Ini salah kayaknya kita ngundang Steny ya, dia udah tujuan acara ini ingin menghijrahkan dia. Oke. Maaf, acara kita tutup di sini ya karena salah sasar ternyata. Gila Steny baca Sirah Nabawiyah. Mau sosok religius biar teman-teman waduh. Kalau kita minder banget nih diundang sama Terang Jakarta sama Rene, aduh. Masih belajar bro, masih belajar. Sama, kita semua belajar pastinya. Waktu itu pernah hadir di sesinya Ustadz Abu Fida di rumah teman di Bintaro juga. Waduh, beliau banyak inspirasi dari lisan beliau ya, cerita-cerita juga menarik. Satu sih, Stan, yang bikin Ustadz Abu Fida tuh nabok itu karena dia relatable banget kan. Relatable, kata-katanya dia pakai diksi-diksinya sesuai gitu kan. Kemarin dia cerita yang waktu ngobrol sama Iwet tuh, kalau masuk ke klub tuh udah guest list atau apa gitu. Members only. Ya kan? Yeah, members only, okay. Member face gitu kan. Member face. Jadi pas dia ngomong itu emang nggak bisa nggak ada apa ya, you can just relate terus lu coba nggak bisa nggak pasti lu terngiang on how you were in the past gitu kan. Iya. Ya kan, and he was also there, jadi emang he was one of us. Tapi bedanya beliau lebih menapaki jalan ini gitu. Betul. Ya, bisa kita ikuti lah ya sesuatu langkah-langkahnya kemana aja. Betul. Ini ada yang angkat tangan siapa nih? Bentar.
gue masih nggak bisa. I just can't get the hang of it. Ini masih belum. I'm just so slow dibandingin Tovan ya. Dia kalau mengoperasikan ini, I think he has like 18 chat per day ya, Zoom chat, Tovan tuh. I don't think he sleeps. Really? Iya, you should see. Ini kan di rumah millennials punya acara tuh tiap hari tuh at least there's so many sampai I lost track of it gitu. Dan kalau abis ngobrol sama Tovan the thing yang he would say, sorry mas, baru respon karena baru ngisi chat gitu. Wah. Gue copy kan supaya gue bisa copy paste ke orang-orang yang nge-message gue. Jadi gue kasih delay jawabnya supaya kayak Tovan kelihatan keren juga. Jadi gue bilang sorry, gue baru selesai Zoom chat. Nah kalau sekarang bisa lebih jujur karena beneran kan gitu kan. Itu banyak yang memuji tuh. Tovan aja dipanggil sir. Sejak kapan dipanggil sama Ratu Elizabeth ya? Lo udah punya sir belum, Stan? Waduh. Hanya Paul McCartney yang cocok dipanggil sir. Dan Tovan, 2, men. Oh iya, dan Tovan. Betul. Paul McCartney dan Tovan. Iya, dan Tovan. Ini ada Tejo tuh terang Jogja, Stan. So gitu. next time you're Assalamualaikum in Jogja, Tejo. Ya. Be sure to say hello to Septa. Dan mungkin bisa dibuatin obrolan juga di sana. Oh iya. Ya kan? Dengan senang hati. Kalau teman-teman butuh saya, apapun yang bisa saya lakukan untuk ya memanfaatkan diri lah. Daripada ngelamun-ngelamun kan. Sore-sore Sabtu gini. Tuh, langsung dikontak ya Septa. Ya, colek Sistani. Minta nomornya dia. Dia itu ada 17 nomor. Minta 16-nya. Ampun ini. Jadi Terang Jogja sudah ada di kota-kota mana aja? Nah, Terang Jogja ada di Jogja, tapi Terang Jakarta. Terang Jogja, sorry. Terang Jakarta. Di Bandung, ada di Malang. Tahu nih, ini Whips gue panggil lagi deh biar ini. Keren ya, artinya movement yang bagus tuh terjadi replikasi dengan sendirinya di kota-kota lain ya. Insya Allah. Sebuah contoh ya, yang keren ya. Oh, kebaik. Kalau pas di radio dulu, this is mengisi waktu gitu kan. Iya, buying time, betul. Kan? Iya, cuma. Jadi harus mengisi bahwa seolah-olah kita nggak kehabisan bahan pembicaraan, padahal nggak tahu lagi mau ngomong apa. Banyak sebenarnya nih, kalau mau membacakan kitab dosa sih banyak banget. Zaman-zaman dulu ya, di media ya. Aduh. Ini edisi kemarin Iwet Ramadan. Iwet bro, ada momen-momen mewek.com gitu. Jadi ada yang gerakan bibir bawah yang ada yang gitu. Bibir bergetar di bawah ya. Iya, dan it was really menurut gue gini lah Ramadan I think is for everyone gitu, dan kita nggak boleh sebagai Muslim yang coba mempelajari agama ini kembali nggak boleh menghaki bahwa ini cuma punya kita gitu. Dan makanya acara ini dibuat. Gue nggak tahu apakah di antara kawan-kawan yang datang di sini ada yang non Muslim juga, so we welcome you. Oh ada. Sebelumnya, if I'm not mistaken ada juga beberapa gitu. So I think this is our way to reach out untuk ngobrol, untuk chat. Oh ini dijawab nih. Langsung tuh. Anak-anak Terang pada ngomong. Terang Jakarta saat ini ada di Terang Jakarta, ada di Terang Bandung, Terang Jogja, Terang Wow. Jadi Terang Jakarta bentar lagi akan mengubah nama. Jadi Terang. Menjadi terang banget. Kan karena ada di mana-mana. Dan Terang Rembulan tetap dimiliki oleh Martabak ya. I miss that. Sebagai orang Padang, sate Padang yang paling approve di mana, Stan? Waduh, di Jakarta nih? Kalau di Padang nggak ada sate Padang, ya sate aja. Enggak sih. Kalau di sini sih gue Ajo Ramon lah ya. Ajo Ramon, anak-anak selatan biasanya, anak South biasanya. Ajo Ramon dan sebagainya. Ajo Raymond, ya kan? There's in Ben Hill.
Bukan, not in Ben Hill, it's in Radio Dalam. Ada yang surprisingly good. Jadi the color of the sauce itu yellowish. Biasanya kalau Ajo Ramon kan orange. Agak brown, ya orange. Ini yellowish ya? Yellowish, tapi it tastes wow, enak banget gitu. Deketnya Sushi Tengoku. Wah, should explore that. Yes. Iya, Radio Dalam ya? Radio Dalam. Oke. On that side of the road. Oke. Ya, jalan-jalan ini juga lah, jalan-jalan pergaulan Rene juga dulu kan. Kalau nyari bubur ayam di situ kan. Dulu di sebelah kanan itu, sebelah kiri masih ada bubur karpet. Ya. Masih, gue sama Muna suka ke sana. Oh, masih sama Muna. Tapi sekarang udah beralih makannya jadi nannya, so mengikuti namanya kan Yamuna gitu kan. Jadi going to the ancestor, respecting the ancestor. Tapi bubur karpet kayaknya karpet itu udah take out ya karena corona ya. Mahal. Kayak di Mesir. Mahal. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang sulit ya, yang sulit saja untuk Stanley boleh, karena Stanley itu udah spesialis jawab apapun itu. Karena wajah saya tergambar kesulitan hidup, teman-teman. Saya kita nggak bisa ngelihat semuanya ya. Apa? Oh, mereka memang ada yang di panelis ya? Ada, we're the panelists. Oke. Along with this Taufan yang nggak muncul dari tadi, I'm sure he's another ini sih. Sedang di terang-terang yang lain, terang kota-kota yang lain ya? Iya. Gitu. We're still waiting for Ustadz Abu Fida. By the way, teman-teman, if you see di sini ada QR code, itu bisa dipakai if you want to donate buat gerakan ekstra 1 porsi. Ya, so that's. Menarik tuh nih. Itu apa nih? Gerakan basically ngajakin anak-anak untuk kalau beli makan, sisihkan 1 porsi aja untuk nanti bisa dikirimkan ke mereka yang butuh. Spesialisasinya adalah untuk para pekerja medis, tapi juga untuk orang-orang lain yang butuh. Nah, untuk yang donasi ini adalah untuk yang di Ramadan. Jadi makannya mesen dari online. Ya, ada. Gitu. Kami udah ada sejauh ini ada 15 restoran udah kerja bareng atau kayak catering gitu. Selebihnya kalau mau gabung boleh. Jadi kalau kita pesen di restoran-restoran itu salah satunya Walking Drums, ada Do Nothing, ada apa aja lupa. Dapur ini aja. Assalamualaikum. Punten Mas Rene tadi tinggalan sholat asar. Mas Teni, salam kenal. Salam kenal. Taufan Akbari. Saya sehari-hari di LSPR Mas, di London School. Mungkin Mas Teni gitu. wawancara Bu Prita ya? Iya, Bu Prita betul. London School Public Relations. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih. Saya kroconya Pak Haji Rene. Mumet nggak kroconya? Anak muda tuh dusta. Thank you ya Mas, udah sharing. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol nanti setelah ini semua selesai. Thank you, please kalau bisa kita bantu. Alhamdulillah. Siap. Selanjutnya sama Babah Haji Arab Maklum. Ini loh si Taufan yang tadi aku cerita yang betul. hari itu bisa 18 sesi chat. Iya. Oke. Fun and exciting personality rata-rata yang gabung ke Terang Jakarta ya teman-teman ya. Dia jadi acara ini kolaborasi antara Rumah Millennials which is Rumah Millennials, oke. Terus ada that dude yang di tengah sawah itu tadi si Ips itu Terang Jakarta sama Limitless you know who lah gitu. Iya. Ini artinya menarik banget ya, artinya di sekeliling kita memang banyak teman-teman, tapi kita punya chance untuk memilih ya teman-teman mana yang kita mau akrabin ya. Karena sangat berpengaruh sama kita, ya nggak sih? That's true. Kan? What's your insight kalau dari itu? Banyak sih. Ada perubahan nggak sejak sebelum lo masih baca Dan Brown, baca motivating, bisa sekarang jadi Sirah Nabawiyah tuh ada perbedaan temen. Tapi yang pasti nih, just as soon as we grow older, we have less friends. Teman-teman tuh ada mana nggak tahu, pada kerja kesibukan masing-masing. Tapi justru menurut gue positively menarik karena kita bisa memilih teman-teman mana yang harus kita akrabin gitu. Kalau nggak habis waktu kita untuk ikutan mereka. Dan gue termasuk tipe yang agak saklek sih ke dalam memilih teman. Masya Allah. Iya, artinya gimana? How do you pick friends, Stan?
Ya, mengingat ada satu azas manfaat dalam sisi kebutuhan tertentu lah. Dalam hal ini kan kita butuh belajar agama. Kalau dia punya interest yang sama, that's a good magnet. Kita bisa duduk bareng, bisa explore bersama-sama. Bisa pergi ke mungkin kajian-kajian, misal Bu Fida, Ustadz Rene, ya kan? Masya Allah. Punya interest yang sama, itu juga sebuah magnet yang menarik untuk berteman. Karena kan ya katanya teman-teman yang duduk semeja tapi tidak memberikan manfaat buat kita harus kita tinggalkan kan gitu. Masya Allah. Artinya manfaatnya tinggal manfaat apa nih gitu kan. Kalau masing-masing bisa memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, why not? Jadi enggak, ada capek juga. perubahan dari teman-teman lo gitu setelah lo beda baca buku itu tadi. Itu Beda baca buku. Apa? Ada. Pasti ada teman-teman. Ya mereka sebagian meninggalkan kita, sebagian justru mengajak kita gabung bareng-bareng. Kayak gue sahabat-sahabat sama teman SMA kan, Ari Untung dan sebagainya. Ngelihat perubahan yang positif juga dari teman-teman yang lain. Kita juga jadi seneng, excited, sama kepengaruh juga dan belajar. Instagram adalah salah satu hal yang menarik buat kita update-updatean tentang teman-teman dan aktivitasnya kan. Dan itu proses filter yang terbaik menurut gue, Neng. How so? Ya karena kan gini, kalau kita punya konten, kita suka dengan konten yang sama. Misalnya kita ingin belajar agama dan tentu kita akan follow teman-teman kita yang sedang belajar juga dan suka sharing, minimal informasi kajian. Ya, pasti itu akan kita follow kan. Tapi kalau teman-teman yang kita follow adalah teman-teman yang menguras emosi, bawaannya marah-marah atau ya, negatif gitu. Kayaknya kita harus mikir juga, kita nggak boleh ngikutin mereka gitu. Udah harus di-unfollow menurut gue sih. Keren sih. Maksud gue gini, lo ngomongnya benar-benar ada dari apa ya? Lo bisa detach dari, lo ngomong dari ketinggian gitu. Lo keluar dari biasanya kan kalau kita udah berteman, kita nggak peduli. What is that? Rumahnya di pinggir jalan. Semua tukang-tukang ada di sini. You name it. Tenenet. Asik. Kaget gitu. Oh, tahu apa? Rumah kita di pinggir jalan. Enggak, that's a pleasant distraction gitu. Kayaknya suaranya familiar. Oh, tahu. Itu juga ada. Belum lagi yang dangdutan speaker digendong. Ada di sini. Iya. Orkes keliling. Yang soundnya kenceng banget, bangunin 3 RW. Ada juga di sini lengkap. Itu menarik juga tuh dari sisi friendship. Kita pasti akan diajakin sama energi luar yang belum tentu kita suka gitu loh. Tapi kita punya power untuk kunci diri dan berkata tidak mungkin ya. No, here's the thing. This is the interesting question for you. Kan rata-rata mungkin teman-teman yang ada di sini ngerasa gitu bahwa their world is their friends, apalagi teman-teman yang belum menikah atau yang baru menikah gitu ya. Dan kadang-kadang kita bahkan nggak sadar kalau teman kita itu menguras emosi pakai bahasa lo tadi itu. Nah, lo bisa akhirnya berada di ketinggian untuk bisa detach dari untuk bisa menilai teman-teman lo sendiri. It's not an easy thing to do lo. Gitu. How did you do it? Kembali lagi pertanyaan ke kita sih, apa yang kita kejar sekarang gitu ya. Kalau menurut gue ya, di usia gue sekarang yang sudah masuk ke usia 21 ya, udah nggak bisa main-main lagi. Gitu. 21 kali keberapa, Stan? Kayaknya kerutan gue tidak menggambarkan 21. Sorry ya. Enggak, cahayanya bagus. Oh ya, makanya kita pilih di sini. Jadi itu. Pertama sih tentuin dulu nih apa yang jadi best interest kita. Ya misalnya I'm mostly interested in learning Islam sekarang ini gitu ya. Karena udah terlambat sih, harusnya kayak teman-teman Terang Jakarta dan Rumah Millennials yang usia 20 udah masuk ke masjid, udah lihat kajian, itu keren banget menurut gua. Apalagi anak muda dengan hawa nafsu yang sangat tinggi tapi di malam minggu dia berada di masjid, that's something amazing menurut gua. Itu nggak terjadi di zaman kita nih dulu. Enggak. Jumat malam udah siap pulangnya hari Minggu kan. Kalaupun ada lo sama gue nggak kenal mereka gitu kan. Iya. Maksud gue itu satu hal yang menarik sekali. Nah balik lagi ke gue tadi, gue mencoba untuk memilih best interest gue apa. Gue hanya tertarik di 5 hal ini. Dari situ gue mulai menyaring dan teman-teman yang sharing hal yang sama di 5 hal ini aja sih.
gitu. Meskipun dalam 5 hal ini mungkin nggak satu, balik lagi kalau disaring-saring lagi nggak sama visi sama kita, nggak apa-apa. Paling nggak kita berada di liga yang sama gitu. Dan apa yang mereka katakan tentunya kan tentang interest yang kita tertarik. Contoh yang paling mudah di Instagram, tertarik konten-konten tentang religi, tentang Islam, pencari soul searching, belajar tentang apapun itu ya, informasi tentang Quran, hadis, sangat kita bisa ketemu dengan teman-teman yang akan posting-posting itu, atau keorganisasian, ya apapun itulah. Makanya menurut gua teman itu akan menentukan best interest kita yang mana gitu. Jadi lo diajakin Ari atau gimana? Secara umur sih kita memang kayaknya udah terlambat ya. Harusnya kan dari dulu kita ya belajar itu ya. Benar. Tapi I have to say Ari is a good energy. Teman gue satu itu memang luar biasa. Kalau ngelakuin sesuatu tuh terus-terusan. Waduh, bini gue lagi mixer ini kayak lagi blender nih. Kedengeran nggak situ? Asal dibagi sih nggak masalah. Nggak apa-apa. Nah, ngirimin makanan virtual ya teman-teman ya. Terus. Ya itu tadi menurut gue. Karena kalau enggak kita akan ketarik-tarik sih nih. Kalau menurut gue ya. Kita akan ketarik-tarik terus keluar. Nah, kita nggak bisa menyalahkan teman-teman dengan interest mereka yang lain. It's okay. Tapi yang penting kan yang sama-sama punya interest kita nih. Kita 5 hal ini kita pegang. Ya follow akun sosial medianya, ikuti langkah dia kemana, ngobrol, diskusi, ikut bersama-sama, menimba ilmu, belajar bareng, kuliah bahasa Arab, apapun itu lah ya, atau apapun itu. Menurut gue, kalau sendirian kadang-kadang kita kemakan malas, jadi kalau sama temen-temen, malasnya kebagi kan paling nggak, berkurang lah. Kalau dia nggak malas, kalau dia nggak lebih malas. Sama-sama kita suka kita communal banget kan ya. Zaman dulu juga gitu kan, pergi kemana-mana bareng, nggak enak kalau sendirian. Nah sama nih. Iya. Jadi sekarang ini. I can't believe having this conversation with you sih. Jadi there's this surreal feeling aja gitu, dan and I think that's good. Menarik sih, menarik. Ngomong-ngomong, Ustadz Abu Fida di mana ya? Baru turun dari choppernya mungkin. Di atas. Referensi nggak bisa bohong. Tapi nggak bisa bohong. Zaman corona, alhamdulillah para ustadz asatiz itu mungkin alhamdulillah bisa istirahat ya. Artinya hanya di online aja mungkin. Fisik mereka nggak tersita ya. Kalau zaman dulu kan susah sekali kan kita mencari minta waktu ustadz di media, minta nelpon atau datang ke studio. Benar banget. Karena sibuk beliau. Okay. So I've been trying to find positive things behind this corona. Dan teman-teman Terang Jakarta Rumah Milenial pasti juga punya banyak tuh hal-hal positif terjadi zaman corona ini ya. Kalau negatif ya udahlah ya. Iya. Iya kan? Yeah, it's the new normal that we need to face, and we gotta be ready for the next normal gitu kan. Betul. Kalau ini semua berlalu dan kita cuma mengharapkan kembali ke masa lalu, kembali ke kenormalan yang dulu, it serves to no point gitu. Jadi tinggal what we do now. Gitu. Yeah. And most importantly, we are forced to learn more about digital 4.0. Ya kan, ketemu sama orang via Zoom, sharing via Instagram Live, kirim-kirim data, bisa itu harusnya masih terjadi 2-3 tahun ke depan kali ya. Tapi sekarang kita terpaksa kan ngelakuin ini. Iya, dipacu untuk itu. Keren ya. Gue baru melihat nih, tertuduhnya, terdakwanya udah datang ya. Waalaikumsalam. Alasannya syar'i banget, karena alasannya bedah kitab coba. Ya, jadi gimana gue mau bilang, bisa nggak dicepetin? Nggak bisa. Ada certainty nggak bisa. Tapi kan karena masih ada residu masa lalu gitu ya. Jadi masih berani gitu, masih berani. Walaupun Ustadz masih berani kita colek-colek dikit gitu. Ustadz! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ngomongnya Inggris terus begitu kan. Jadi we're from South Jakarta, you know. From South, alias Ragunan. Oke, kita mulai ya. Dari tadi sebenarnya udah nyambung Ustadz, udah ngobrol. Tadi lagi bercerita tentang, nggak apa-apa Ustadz, tentang bagaimana pertemanan yang berubah
Sejak dia menikah, sejak dia mempunyai interest yang beda, yang belum kita masuk, itu pertanyaan-pertanyaan sulit yang dari tadi Stanley berhasil untuk menghindari pertanyaan itu. Tentang what change you, gitu kan. Kalau Ustadz Abu Fida kan suka bilang, hijrah itu biasanya gara-gara duit, kurang duit, atau kelebihan duit, mati, ya, atau urusan relationship, gitu. Nah, Stanley belum cerita sih yang mana, tapi nggak apa-apa. Ustadz Abu Fida udah ada di sini dan bisa menjadi pemerasaran yang lebih baik gitu. So hari ini kita pengen ngomongin rich and famous ya guys ya. Both of you itu rich and famous then and rich and famous in a way now. Walaupun mungkin konteks rich and famousnya beda. Buat teman-teman yang baru gabung yang belum tahu, Ustadz Abu Fida itu dulu dan Stanley dan saya berbagi satu atap namanya Hard Rock FM. Ya, cuman bedanya kalau Stanley itu siarannya pagi, saya itu sore, Abu Fida tuh tengah malam. Jadi bagi-bagi shift ya. Ya, jadi udah ketahuan dong mana yang lebih ekstrim dibandingkan yang lain gitu. Gue cuma perlu menjelaskan itu dulu ya. Dan Stanley itu pagi karena dia malamnya ngikutin Abu Fida. Tapi betul. Betul nggak ya? Jadi pagi itu bangun langsung siaran gitu. Jadi nggak mana yang lebih baik karena semuanya sama-sama buruk. So, kita ngumpul di sini untuk bicara apa yang lebih esensial dari sekedar rich and famous, karena nggak kita dilatih saat ini untuk fokus kepada ya itulah followership, terus to have what we want, desire kita itu mengalahkan the essential goal in life gitu. Jadi gue pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, silahkan Anda berdua berbicara, but the first question is gimana sih transformasi dari rich and famous then ya menjadi whatever it is that both of you sekarang ada di zona itu saat ini gitu. Dan silahkan bebas untuk tanya ataupun bercerita. Kita kasih kesempatan ke Ustadz Abu Fida dulu kali ya. Silakan. Waduh. Silakan. Please. Tidak, saya sebetulnya penasaran Mas. Dulu sempat ngobrol-ngobrol sama Stanley ya. Dia menyatakan, gue kayaknya hijrah nih. Wah. Ini menarik. This is getting juicy ya. Oke. Dan dari waktu ketemu waktu itu, terus belum ketemu lagi nih, baru ketemu sekarang nih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Lihat, habis itu Stanley Agustaf pas nih. Ini orang yang mau gue kejar-kejar sebetulnya. Ya. Pengen tahu apa sih yang ngebuat seorang Stanley sekarang memilih jalur yang sekarang? Itu gue nanya itu kagak dijawab dari tadi. Dijawab. Ya. Mungkin karena teman banget kan dulu kan. Ya, kan? Iya. Kalau ini kan yang nanya asatid, mungkin beda dia. Ya. Start. Betul. Aku lengkapin dikit ya, bukan hanya teman, hampir keluarga, hampir. Halo. Ini. Calon karena ipar. Soalnya gini, dari nanti Stanley cerita, saya bisa mengambil kesimpulan dari sudut pandang lain. Kan mesti tahu dulu Stanley apa yang ngebuat Stanley dulu kan kita lihat di mana-mana kayaknya dia nih yang bawain acara sampai bosan. Dia lagi emang ada yang lain apa? Yang bagus. Ampun. Banyak deh. Ampun. Iya, jangan-jangan dia nyogok apa gimana? Bener, Sat. Nggak pantas nih orang, bener. Nah, makanya sekarang kok tiba-tiba kita semua, kita bertiga pasti dulu itu head on banget, ngejar dunia banget. Terus apa sih yang ngedrive kita ke titik ini? Gue pengen tahu dulu dari lo nih, Stan. Gimana, Stan? Iya, ilmu sih. Dulu tuh gue ngerasa gue sangat tidak berilmu. Ilmunya ilmu dunia ya. Ya, apa sih yang kita cari kalau bukan uang, materi, job nge-MC, job ini, job itu, dapat job ini, dapat job TV ini, job TV itu. Wah, gitu. Dan ada momen-momen pada saat itu yang kita dapatkan hanya lelah dan bahagia atau tidak sih? Partly ya bahagia karena kita punya uang, tapi ya ternyata nggak selamanya itu penting gitu ya. Terus seiring dengan perjalanan waktu kita kan harus belajar terus gitu. Wah, ilmu ini harus ditambah. Ternyata ada hal lain yang lebih harusnya kita persiapkan gitu. Namanya akhirat gitu ya, kampung akhirat, dan kita semua akan ada ke situ. Misalnya gitu. Terus kita berat. Itu munculnya gimana? Iya. Ada, kapan gitu loh. Sorry kalau boleh ngomong sih,
perasaan-perasaan takut mati itu muncul terus dalam pikiran gue waktu itu. Oke. Karena Triggernya itu ya. iya kan, lihat kajian, lihat baca, dengar dari Ustadz juga. Ya nanti kita mau bawa apa nanti pas mati? Apakah lulusan terbaik, DJ terbaik di Hard Rock FM akan dibawa bicara dengan malaikat gitu kan? Apakah kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa yang akan kita andalkan nanti? Apakah kemampuan jago MC gitu ya misalnya? Dan itu semua kita harus channeling. Ya, Itu makanya. Kita kan nggak punya pick apa, nggak punya banyak pertanyaan dalam pikiran kita. Lalu kita mencari tahu kan, cari ilmunya, belajar sama ustadz gitu kan. Pelan-pelan mulai kebuka lah pintu itu dan Allah alhamdulillah izinkan untuk kita belajar. Termasuk salah satunya datang ke kajian Ustaz Abu Fida di Rumah Sahabat di Bintaro. Itu salah satu a slap in the face lah. Tamparan di pipi gitu. Both of them, left and right. Bertampar. Dan dari situ katanya belajar ini pun ada izin Allah juga di situ. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau tidak kasih hidayah, kita nggak akan diizinkan katanya. Itu ya salah Fonsat, kalau mau salah. Jadi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk belajar gitu. Dan ini triggernya memang itu tadi sih. Ternyata ada hal lain lebih penting dibanding mengejar semua richness, fame, popularity, banyaknya follower di Instagram gitu. Ternyata itu ya semua aja. Kita akan mempersiapkan satu hal yang lain yang lebih besar, lebih dahsyat gitu dengan iming-iming yang juga sangat dahsyat. Jadi akhirnya itulah membuat gue pelan-pelan akhirnya melangkah belajar terus sampai sekarang. Yang ilmunya nggak nambah-nambah sampai sekarang nih, masih segini-segini aja. Orang kalau gitu, merendah itu ya, kalau merendah itu biasanya ilmunya udah nambah. Ya. Amin, ampun. Tapi jangan terlalu merendah. Terlalu merendah masuk ke gorong-gorong nanti keluar jadi presiden. Apa lah? Iya makanya. Takut mati, Ustaz. Takut mati ya. Enggak, cuman gini. Ada pada saat kemudian gini ya, yang menarik kita nih kan memang sekarang kayaknya followers itu menjadi Obsesi. Iya, betul. Ya, menjadi obsesi. Semua orang pengen followernya banyak. Bukan hanya di kalangan teman-teman aja. Kadang-kadang ustadz pun itu nilai melihat ini ustadz udah cukup terkenal belum dilihat dari followernya juga gitu. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Tapi ada satu hal nih yang menarik. Tahu nggak kita kalau bukan seandainya, kalau sebenarnya ada satu follower yang ngikutin kita terus. Ya, tentunya selain Allah ya. Allah bukan follower kita follower Allah. Tapi yang memfollow kita adalah malaikat maut. Itu yang tadi ngomong tuh. Langsung hilang. Tiap hari, tiap saat follow kita malaikat maut. Lo bayangin nggak? Kalau seandainya sekarang kita masih yang kayak model dulu ya, jam-jam segini ya, nggak bulan Ramadan pastinya, jam-jam segini lagi ya mulai tipsi-tipsi santai di Fin Plus misalnya kan. Iya. Iya nggak? Yes. Zaman dulu aja masih brengsek loh. Bulan Ramadan malamnya dulu masih dibolehin loh. Dan kita abis klub jam 2 nunggu sahur makan di restoran Padang di Melawai itu. Zaman dulu tuh kayak gitu. Gawat. Parah tuh ya. Gawat. Gue pernah sekali nih keluar dari satu tempat yang tempatnya di Jakarta Barat sana begitu kan. Ya. Pokoknya di tempatnya di situ yang ada patung naganya di dalam itu. Jadi keluar dari tempat itu, pas gue turun ke bawah, kok ada kambing di bawah. Jadi ada kambing lagi diikat-ikat di pintu tempat itu dan pintunya ditutup. Jadi kita lewat jalur khusus gitu kan. Banyak kambing. Gue naik lagi ke atas dong. Terus gue tanya, Mas, kok banyak kambing di bawah? Ini kan Idul Adha katanya. Lu bisa bayangin nggak? Iya. Satu tempat ya. Iya. Lu turun ke bawah lu nggak tahu kalau itu Idul Adha. Ya Allah. Parah banget ya. Dan waktu itu nggak kepikiran tuh malaikat mau ikutin kita, nggak kepikiran Pak. Yang kepikiran gimana caranya itu orang satu tempat lo ngerasa gue dikenal, ya nggak? Iya betul. Famous man, gue dikenal. Orang-orang tempat boleh tutup, tapi gue enggak. Gue masuk mana ke owner tempat pasti akan ngebuka. Kenapa? Ada kita. Udah buka-buka ada dia, nggak apa-apa. Walaupun itu nabrak syariat loh.
Idul Adha, tempat lain tutup, dia buka. Iya. Iya. Orang famous apa lo? Kan begitu kan? Betul. Kenapa lo famous? Karena lo spender. Karena kita semua kan ngeluarin sesuatu. Bayangin, buat masuk neraka aja mahal banget, mau kita bayar. Ya Allah, benar. Oh, buat masuk neraka tuh mahal loh, men. Ya, nggak cuma ece-ece. Lo kalau nggak lo korban nyawa dengan lo jadi maling, jambret, tukang todong dan lain-lain, itu kan nyawa modal. Karena apa? Lo nggak punya uang. Tapi pada saat lo punya uang, lo bisa jadi penjahat kelas kakap tuh. Iya kan? Itu lebih berbahaya ya, Star? Berbahaya banget. Ya. Both way berbahaya banget. Itu jadi yang satu berbahaya, mesti punya nyali lebih, yang jadi satu juga berbahaya banget. Karena apa? Istidraj itu. Ada kenikmatan yang Allah kasih, seolah-olah itu hasil kita, padahal itu kita dijerumusin pelan-pelan, sampai kita lupa sama sekali, tiba-tiba depan kita malaikat maut, Pak. Dan tinggal dicabut dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita lagi bermaksiat di hadapan Allah. Dahsyat tuh. Apalagi bermaksiatnya bulan Ramadan. Waduh. Itu kali lipat lagi. Dulu nggak kepikiran sama kita. Nggak kepikiran. Yang kepikiran kita gimana caranya gue setiap weekend keluar rumah, orang tahu gue, ya. Bahkan di weekend itu keluar beberapa tempat yang jadi tempat wajib kita datengin. Karena apa? Itu bisa upscale kita punya popularity, kan begitu kan? Iya, betul. Kalau ke DF nggak populer loh. Lo kalau misalnya belum bisa member face di sini, lo nggak populer, lo belum ngetop. Jadi embassy waktu itu. Embassy. Ketawa langsung. Di atas bawah ya. Habis di atas, tipsi di atas baru ke bawah, hancur-hancurnya kan gitu. Habis. Kalau nggak ke situ belum datang, belum lengkap katanya. Belum lengkap ya. Kalau udah dari situ udah mentok mau kemana lagi? Ya akhirnya ujung Jakarta Barat, Pak. Iya, benar. Udah nggak kemana-mana. Nah, padahal tuh jalan mau ke neraka ya, kita lewatin tuh semua ya. Kita persiapin, kita udah tunggu-tunggu seminggu sebelumnya, bahkan nyiapin apa? Nyiapin amunisi semuanya kan. Mau apa nih? Happy-nya mau kayak gimana nih? Mau cuman yang besok kepalanya ngonde atau mau nggak tidur 3 hari, itu lo siapin gitu. Ini yang jadi terus kemudian kita mikir, gila ya dulu kita hancur banget ya, men. Dulu tuh kita buat jadi orang hancur dalam tanda kutip, kita siapin banget gitu. Kita preparing. Sementara terkenalnya kita di dunia ini nggak bakal bisa ngebantu kita kalau ternyata kekayaan kita, keterkenalan kita kemudian nggak bisa meraih apa yang nanti kita bisa ambil di akhirat. Ya, berbeda. Jadi pada saat dia kaya, dia terkenal, tetapi kekayaan dan keterkenalan dia ini dia manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, itu dahsyat luar biasa. Ya. Kan field-nya aja tinggal kita geser tuh. Betul. Dulu kita ngetopnya di dance floor ya kan, sekarang ngetopnya di tempat lain begitu. Ya. Dulu jadi imamnya para durjana, sekarang imam para taubaters kan. Taubaters. Iya, taubaters ya kan. Itu kan bisa. Tapi, nah ini sebetulnya yang lagi kita coba coba ketuk deh hati teman-teman gitu loh. Terkenal bagus, kaya juga harus. Kan? Harusnya dalam arti kita semampu mungkin, seberusaha kita mungkin supaya kita apa? Kalau kita kaya, kita banyak uang, kita bisa bantu banyak orang. Itu aja. Bukannya untuk kita, tetapi apa yang kita punya kita kembangin untuk kita ngebantu orang. Supaya apa? Kita nanti ngetopnya dunia akhirat, Pak. Ini yang keren tuh. Dunia dia ngetop, di akhirat dia jadi omongan para malaikat semuanya. Dahsyat. Amin, Masya Allah. Baru dahsyat. Itu benar. Iya. Yang denger ini kan ada dari teman-teman rumah millennials, dari teman-teman Terang Jakarta atau dari publik secara general gitu. Ada nggak yang bisa di-share oleh Ustadz dan Steny untuk tahu bahwa what is bad, what is wrong gitu kan. Rich and famous tadi Ustadz bilang itu sebenarnya netral. Bukan sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kekayaan dan ketenaran kita. Gitu. Yeah. Nah, panduan buat yang sangat basic banget, yang maksudnya belum pernah ikut kajian Ustadz gitu ya, belum digandeng sama Steny untuk baca Sirah Nabawiyah gitu. Apa yang disampaikan dengan hal yang paling simple gitu, karena
pekan lalu kita bicara soal fitrah manusia yang mencari kebenaran gitu, bukan cuma baik doang. Gitu mungkin boleh di-refresh kalau dari Ustadz sama Steny gitu, tahu di titik mana kemudian kita tahu untuk bisa mengukur are we doing okay di kehidupan kita saat ini gitu. Karena kayaknya baik-baik aja gue ngelihat everything is running kecuali sampai pas COVID-19 everything change gitu. Cuman sebelumnya kayak baik-baik aja dan sekarang juga masih oke nih gitu ya. Itu gimana ya? Gue dulu kali ya. Yes. Karena ditunggu-tunggu superstar Ustadz belakangan biasanya. Kalau menurut gue rich and famous itu jika mungkin diraih bagus. Tadi benar kata Ustadz juga. Richness kita ini kita gunakan untuk apa? Itu di jalan Allah. Sedekah lebih banyak, ya kan? Kalau dulu sedekah-sedekah yang mungkin biasa-biasanya, tapi sekarang sedekahnya lebih besar. Karena sesungguhnya kan investment yang paling benar adalah kita kan menyimpan di harta kita di langit nanti itu persiapan kita kan gitu ya. Dengan menggunakan kekayaan yang kita punya. Popularity juga bagus. Satu hal yang saya sangat ngerasa bersyukur dengan sedikit ya mungkin sedikit memang nggak sengetop Rene dan Ustadz Abu Fida, tapi paling nggak kalau keluar adalah degor-degor lah gitu ya. Kalau nggak debt collector atau nggak ya siapa lah. Ya itu yang dinikmati adalah the power of to influence people. Ini yang saya dapatkan, saya ngerasa bersyukur banget dari Allah, kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di hadapan inilah, di hadapan Allah juga sebagai saksi, kita disuruh milih mau ajakin orang kemana nih gitu. Ajak orang ke arah kebaikan atau ajakin orang yang kelihatannya keren, seru, tapi sesungguhnya itu jauh dari kebaikan. Sebuah contoh misalnya, kita punya follower banyak di Instagram, kita punya Twitter follower, seakrab ngobrol, kenapa nggak kita ajakin di bulan Ramadan ini mungkin kumpul-kumpulin uang, barang-barang bekas kita punya, jual jadi sesuatu. Itu kan juga jalan menuju ke situ. Menurut saya kita perlu gali itu. Kita perlu mengeksplorasi harta yang kita punya ini sudah seberapa besar ya dipergunakan untuk persiapan kita nanti gitu kan. Itu yang saya selalu pikirin. Popularity juga the good thing of being popular adalah kita diikuti orang pengen tahu apa sih pemikiran kita, apa sih ide-ide dari kita gitu. Mereka bukan cuma sekedar follower, tapi mereka butuh ide dari kita, butuh diajakin sesuatu yang positif. Nah ini kita keluarkan itu semua, dan bukankah juga nanti bilang kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita idolakan kan gitu. Dan ya mereka ini juga akan nanti menuntut sama kita kalau kita ngajakin mereka hal-hal yang buruk. Kalau kita punya popularity, kenapa nggak kita arahkan ke arah yang baik, seperti Terang Jakarta, seperti Rumah Milenial, berkumpul, nyatu, creating ideas untuk membantu sesama, sebagai bikin social project, bikin kajian bareng-bareng, belajar. Itu sih menurut saya hal yang paling bagus yang kita lakukan dari richness dan juga popularity nih. Dan itu semua tentunya harus kita manfaatkan. Nah itu semua harus kita lakukan dengan ilmu sih. Karena buat saya yang sekedar baik aja nggak cukup, tapi kalau baik tapi nggak punya ilmu, repot juga. Akhirnya sia-sia energi kita. Makanya kita belajarlah sama yang berilmu, yaitu Ustadz Abu Fida, Ustadz Rene Suardono, dan teman-teman yang lain gitu sih nih. Mudah-mudahan tuh menjawab pertanyaannya. Silakan Ustadz yang ditunggu-tunggu berikutnya. Nggak, jadi gini, memang apa sih yang ngebedain antara orang-orang yang kaya, dia tenar, tapi dia tidak berbuat kebaikan ya, sama orang-orang yang kaya, tenar, dan kemudian dia mengajak followersnya, teman-temannya untuk kemudian bersama-sama berbuat kebaikan. Sebetulnya orang mau jadi kaya, mau jadi tenar itu apa sih yang dicari? Yang dicari itu pasti ketenangan itu. Tenang hatinya. Dengan dia melihat bank account-nya lumayan, itu tenang ya. Dia mulai masuk pembayaran, dia agak tenang. Kan ketenangan yang dia cari itu. Ya, ketenaran juga gitu. Karena dia mau pergi kemana-mana, orang pasti kenal gue. Gue nggak bawa apa-apa juga, dengan modal ketenaran gue itu mau masuk ke semua tempat juga pasti akan bisa. Kan gitu ya. Ketenangan yang dicari. Tapi ada apa namanya, sebetulnya pada saat suatu keadaan, misal, ini kita harus jujur sama diri kita. Kita yang pernah ngetop pada zamannya misalnya, yang pernah kemudian kaya pada zamannya, ada satu titik di mana kita pulang ke rumah tuh rasanya hampa aja. Gue mau ngapain lagi ya? Ada apa ya?
Nah, ini sebetulnya kehampaan ini gara-gara apa? Gara-gara kemudian dia tidak memanfaatkan apa yang Allah titipkan sama dia berupa kekayaan dan ketenaran itu untuk kemudian fulfill needs dia, ya. Tapi ruhaniahnya nih, bukan batinnya yang harus dia fulfill, bukan secara jasad, bukan secara zahir, ya. Tetapi hatinya yang dia fulfill agar apa? Ketenangan dia itu tenangnya lahir batin. Bukan cuma sekedar lahirnya aja. Berapa banyak coba orang-orang kaya, subhanallah, ya kan? Tetapi kemudian hatinya nggak tenang. Ya itu tadi, keluar rumah, lihat kanan kiri, debt collector udah pada ngantri belum ya? Padahal apa yang dia pakai sampai dari ujung rambut, ujung kaki branded semua. Mobil, Mercy, BM, kan? Tapi keluarnya nggak tenang. Yang dicari ketenangan. Nah coba kita bayangin. Ya, kita lihat orang-orang yang udah dia kaya, dia terkenal, ya, dan ternyata dia juga soleh, ya, dia banyak bantu orang, itu A-nya aja udah beda apa? Keluar rumah itu tenang, nggak ada riweh, nggak ada kemudian ketakutan, pulang ke rumah pun masya Allah, kadang-kadang dia capek sampai di rumah tiba-tiba WhatsApp masuk gitu kan, Telegram masuk semua di sana mengucapkan terima kasih, kebaikannya sudah diterima, bantuannya apa segala macam, adem banget. Itu Rene banget sih, Ustaz. Itu, masya Allah. Rene banget tuh. Itu betul itu. Amin. Jadi sebetulnya kita cari ketenangan. Nah ketenangan ini, kata Allah, ketenangan ini, saya izin menyuplik ayat ini, alladzina amanu tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'inul qulub, kata Allah. Yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah, yang hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Ada di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-28. Jadi pada saat dia ingat Allah, dia dengan kekayaannya, dengan ketenaran dia selalu ingat Allah. Ini kekayaan gue dari Allah nih. Ketenaran gue ini atas izin Allah. Maka akan gue pergunakan di jalan Allah. Dipergunakan. Berapa banyak? Allah nggak minta banyak-banyak. 2,5% yang Allah minta. Nggak banyak-banyak. 2,5% aja. Tapi pada saat kita bersyukurnya lebih, masa sih udah kayak gini kita cuma ngasih 2,5%, gila pelit banget lo, medit banget kan gitu ya. 10% lah, coba lihat ya teman-teman kita di Nasrani, kalau misalnya dia masuk ke gereja, coba Mas Rene, berapa persen yang dia sumbangkan? Bisa 20%, bisa 30%, kan gitu kan? Tapi Allah saking sayangnya sama kita, Allah cuma minta 2,5% aja. Kenapa? Karena sifat manusia itu makin punya, makin pelit biasanya. Karena apa yang dia punya buat dia gitu. Nah, inilah kemudian yang membedakan antara orang-orang yang kemudian bisa memanfaatkan harta dan ketenarannya untuk dirinya dan untuk jalan Allah, untuk kemudian dibagi ke orang-orang. Ini yang kemudian Allah akan berikan ketenangan di dalam dirinya. Jadi sebenarnya orang rich and famous itu nyari ketenangan. Nggak ada bedanya antara raja sama tukang beca. Semuanya pengen tenang. Raja juga pengen tenang, dia pengen jadi raja, itu pengen tenang. Tapi buktinya apa? Waktu dia jadi raja, yang ada ketakutan. Jangan-jangan sepupu gue mau bunuh gue nih. Jangan-jangan adik gue sendiri nih. Jangan-jangan siapa nih? Jangan-jangan kan gitu. Karena apa? Mungkin pada saat dia berkuasa, dia tidak memakai kekuasaannya itu untuk jalan-jalan kebaikan. Sehingga Allah tidak memberikan ketenangan di dalam diri dia. Beda, Steny, Rene Suhardono yang saya lihat sekarang ini, wajah-wajah tenang dibandingkan mungkin 5-6 tahun lalu. Waduh. Oke, gimana Stan? Waduh. Penyok. Masya Allah. Jadi kalau dari Steny kata kuncinya adalah ilmu. Ustadz tadi menceritakan dengan sangat indah yang esensi itu ingat apa yang kau cari dan biasanya itu yang kita suka kita tahu tapi suka nggak akuin. Kita berharap itu muncul dari tabungan kita yang ada, kepemilikan kita, ketenaran kita, tapi ternyata dengan hanya mengingatku, maka hatimu akan menjadi tenang. Masya Allah. Masya Allah. Ini saya udah mulai membuka sesi pertanyaan. Kalau ada kawan-kawan yang hendak bertanya, boleh diajukan di Q&A atau di chat ya. Tolong ke Ustaz aja pertanyaannya ya. Ini juga bisa lah juga karena kan yang sedang menuntut ilmu gitu, kita bisa uji sekalian di sini, Stan. Jadi ini menarik, ada satu anak yang kalau timku namanya Reni, dia bilang sombong amat gitu karena
ada nasihat di saya yang berusia 20 tahunan ini gitu. Jadi dia cuma ingin bilang sebenarnya usia dia separuh kita semua gitu ya, atau bahkan sepertiga gitu. Sepertiga Stanley. Aduh. Ya, tapi Muhammad Isra Mi'raj di mana namanya Yuda. Oh. Ya. Beliau bertanya kisah tentang Nabi Muhammad bahwa penghuni surga itu dipenuhi oleh mereka yang miskin. Dan cerita bagaimana Nabi Muhammad itu berusaha agar tidak tidur terlampau nyenyak. Nah, konteks dengan rich and famous. Is it bad to be rich and famous? Apakah pada saat anak 20-an ini melihat kanan kirinya K-pop idols, ya kan kemana-mana dikenal, orang jerit-jerit, punya duit di mana-mana, is it wrong to have that aspiration gitu? Sebagaimana Stanley dulu jadi penyiar kondang gitu ya. Sekarang juga sih gitu ya. Dan gimana untuk kita tahu litmus testnya apa? Ini benar atau salahnya gitu. Menginginkan ini benar salahnya itu gimana? Kasih nasihat kepada mereka yang umurnya 20-an. Jadi yang kalau nggak 20-an sekarang udah keluar aja gitu ya. Kalau dari gue sih mengidolakan seseorang tuh hal yang wajar. Tapi coba lihat lagi esensi apa yang kita idolakan. Tadi kembali lagi kita bisa mendulang manfaatnya dari mengidolakan dia yang gunanya buat kita juga. Dan kembali lagi kalau karena kita sudah kita tadi sudah melupakan, sudah meninggalkan sedikit-sedikit dan mulai mempersiapkan berikutnya, berarti kan yang paling penting adalah yang akhirat. Bagaimana sang idola tadi? Sorry gue potong, Stan. 20-an tahun itu kan berpikir masih lama. Lu juga sama gue juga pasti berpikir gitu kan waktu itu kan. Banget. Iya. Gimana ya cara meyakinkan ke mereka bahwa yang mati itu kan nggak berdasarkan umur atau nggak berdasarkan nomor urut. Lo masih 1000 hari lagi atau 30 tahun lagi kan kagak ada gitu ya. Cuman pada saat kita masih muda, ya kan mau kemana juga rasanya badan masih seger aja gitu. Nah, what do you say to them? Gitu. Iya. Ya tadi kematian kan tidak pandang bulu, memilih bayi umur 8 bulan, 5 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Kalau ngomongin lebih ekstrim ya ke situ sih. Karena di kita kan memang kita harus walau gimana pun kita harus menerima kenyataan ini gitu bahwa ini adalah sebuah janji Allah yang ya semua yang hidup pasti akan merasakan mati kan gitu. Nah, memang di usia 20 itu tidak merasakan hal itu nih. Cuma ya karena kita kan terinfluence dengan teman-teman, have fun terus, exciting, dicerita, ngeliat ini, ngeliat itu. Nah, kembali ke dasar manfaat tadi, apa manfaat yang kita bisa dapatkan dari itu semua? Contoh nih, mohon maaf, yang mengidolakan K-pop idol, oke. Terus kita manfaat buat diri kita apa dan manfaat apa yang akan kita dapatkan itu untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah kan gitu. Maaf Ustaz deh. Artinya seperti itu gitu. Kalau nggak ada ke situnya, ya buat saya mendingan jangan gitu. Ikuti aja contoh suri tauladan manusia terhebat, terbaik sepanjang sejarah 400 tahun yang lalu, dan sumber-sumbernya, channel-channelnya ada untuk kita belajar tentang sifat-sifat karakter beliau yang bisa kita lakukan, dan itu adalah seidola-idolanya gitu loh kalau kita mau mengidolakan beliau. Dan dijamin dengan kita mengidolakan beliau, mengikuti langkah beliau, insya Allah akan tunjukkan jalan, dan ya kita meraih ketenangan tadi batin, dan ya kita di jalur yang tepat gitu ya, jelas. Yang saya irikan adalah teman-teman yang usia 20 tahun yang malam minggu ada di masjid, ada di pengajian. Itu luar biasa banget menurut saya. Itu luar biasa, dan itu mudah-mudahan benar ya janji Allah bahwa ini akan dinaungi sama Allah ya. Ini yang ustadz yang mana ya, maaf ya. Maksudnya yang ustadz yang mana ya, maaf. Jadi nggak clear ngutip semua ucapan Ustaz Abu Fida gitu. Aku rekam semua omongan beliau dulu terakhir. Ini semua mau sampaikan biar bisa sedikit kayak beliau lah. Gitu. Itu kita ngiri sama yang kayak gitu nih. Umur 20 kemana kita? Banget sih, Stan. Banget. Itu kata kuncinya. Itu sih. They have so much energy, dan energinya diarahkan untuk yang buat kita lihat kalem banget gitu ya. Ya, if I could turn back the hands of time, balik lagi pengen ke usia 20 itu, kalau kita tahu ilmunya, udah ketemu sama Ustaz Abu Fida di umur 20-an. Jangan. Lo ketemu gua umur 20 Kelar, Jo. Kelar. Itu jangan. Itu bukan skenario yang kita ini. Oh, bukan. Udah skenario itu. Aduh.
Gitu sih nih. Silakan, Silakan Ustaz. Ustaz. Iya, nih kalau kita bicara tentang channeling, tadi kan Yuda kan bilang kalau apa pendapat kita nih tentang Rasulullah kan begitu ya, bahwa Rasulullah itu tidurnya sedikit. Kemudian apalagi tadi dia bilang ya, kalau waktu Isra Mi'raj itu melihat Makannya sedikit. surga itu mayoritas orang miskin. Miskin. Dan terus gimana nih buat dia yang usianya 20-an? Tadi Mas Rene nambahin lagi sebetulnya, insert lagi, kan 20-an kayak kita waktu itu pasti masih mikir ya gimana caranya untuk jadi somebody kan gitu kan? Gimana mikir kalau gue pengen punya mobil, gue pengen punya rumah, gue pengen punya segala macam. Salah nggak sih? Sementara channeling kita yang dikasih contoh itu Rasulullah, yang mana Rasulullah hidupnya sederhana banget. Sampai-sampai pernah istri-istrinya pada saat itu sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok kenapa sih engkau tidak minta kekayaan seperti Kisra, gitu ya, satu raja Persia yang dahsyat waktu itu, kenapa nggak minta kekayaan seperti itu? Terus saat itu Rasulullah sempat dalam tanda kutip marah dengan istri-istrinya sampai memberikan pelajaran. Rasulullah tinggalkan dan Rasulullah berdiam di masjid. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau menggantikan apa yang sudah Allah janjikan nanti di akhirat, kenikmatan yang dahsyat hanya dengan kenikmatan seperti Kisra itu yang di dunia yang hanya sementara. Tadi Stani bilang ya, kullun nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Ya, sukses bukan suatu kepastian di dunia ini. Sukses, lo mau perjuangin kayak gimana pun, ya, pada saat Allah sudah tetapin lo nggak bakal jadi orang sukses di dunia, ya, maka lihat seberapa tahun tuh lo udah habisin umur lo, sementara lo tidak memperjuangkan sesuatu yang pasti datang sama lo, yaitu apa? Kematian. Kematian pasti lo nggak siapin. Kesuksesan yang nggak pasti, lo kejar segala macam. Sekarang nih, umur 20 berarti dia S1 udah beres. Ya, kalau pas itu, S1 udah beres. Ya, nanti ngejar lagi untuk S2. Ngejar lagi mungkin sampai S3. Mulai dari SD sampai S2, anggap 20 tahun. 20 tahun ngejar titel. Ya enggak? Ngejar titel apa? ST, MBA, MSc, segala macam. 20 tahun ngejar titel yang nanti waktu di akhirat lu nggak dipanggil pakai titel itu. Lu nggak dipanggil. Steny Agustaf, ST, MBA, misalnya nggak bangga. Ya. PhD dia. Iya, PhD. Pizza ya. Ya, itu nggak bakal dipanggil. 20 tahun nyiapin benar-benar hidup kita buat suatu gelar yang nggak bakal dipanggil. Sementara nanti gelar yang akan disematkan di kita ahli surga apa ahli neraka. Itu aja. Dan itu pasti datang kematiannya. Nah, terus salah nggak sih kalau kita pengen kaya? Nggak ada yang nyalahin. Nggak ada yang nyalahin. Kenapa Rasulullah dibuat seperti itu oleh Allah jalan hidupnya? Manusia sederhana yang memilih untuk tetap hidup sederhana. Karena kalau misalnya Rasulullah dibuat Allah menjadi orang yang kaya, maka segala sesuatu dalam diri Rasulullah itu jadi sunnah. Jadi berarti apa kan? Sunnah bagi kita, nanti ada kewajiban bagi kita untuk jadi orang kaya mengikuti Rasulullah SAW. Itu akan berat tuh. Buat umatnya akan berat. Ya. Jadi Rasulullah diberikan contoh oleh Allah, manusia yang hidup sederhana saja. Dia bisa kayak minta sama Allah, selesai dikasih. Tapi enggak, Rasulullah memilih untuk tetap sederhana supaya tidak membebankan umatnya. Nah, tapi kalau kita mau jadi orang yang kaya tapi soleh, disiapkanlah perangkat-perangkat lain. Ada Nabi Sulaiman untuk jadi contoh. Ada Abdurrahman bin Auf untuk jadi contoh. Ada Utsman bin Affan untuk jadi contoh. Ada orang-orang kaya yang dahsyat, yang hebat, yang bahkan kalau misalnya kemarin teman-teman orang-orang mukmin mau perang, itu nyumbangnya nggak kira-kira. Nyumbangnya MM-an saat itu kekayaannya. Berat, MM-an. Nggak pakai mikir. 1400 tahun yang lalu MM-an. Sekarang udah berapa itu? Ya, nggak pakai mikir. Jadi saat itu ada sahabat-sahabat yang memang saat sahabat ini mempunyai kekhususan sesuatu, itu membuat Rasulullah tersenyum. Ibnu Abbas itu dengan kepandaiannya, Ali dengan kepandaiannya, itu membuat Rasulullah tersenyum pada saat mereka kemudian menampakkan kepandaiannya. Ya. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan apa? Dengan segala karakter yang ada di Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tersenyum pada melihat Hamzah, Zaid, kemudian Umar bin Khattab maju ke peperangan. Karena apa? Memang kehebatannya di situ. Tapi pada saat ada sumbang menyumbang, Rasulullah tersenyum pada siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Yang lain nyumbang. Jalurnya sendiri. Iya, punya. Jalurnya sendiri. Betul.
Nah, tinggal kita sekarang tergantung Yuda yang masih 20 tahunan itu, ya itu kan dia Sombong amat. Sombong amat. Ya, gue juga pernah 20 tahun, Masya Allah. Ya. Tapi lo kan belum pernah 40 tahun, Yuda. Ya. Langsung rasanya tuh di sini. Langsung personal banget. Iya. Benar kata Mas Renai tadi kan, Mas, bahwa yang namanya wafat itu nggak tua, nggak muda. Kita nggak tahu nomor antriannya. Jangan-jangan Yuda duluan. Kan kita nggak tahu. Ya kan? Nah, tapi Masya Allah. Atau kita belakangan ya. Atau kita belakangan. Itu Atau kita tetap belakangan ya, Mek. Masya Allah, bercanda ya Yuda ya. Jangan dibawa ke hati, Masya Allah. Nah, sekarang tinggal Yuda di usia yang 20 tahunan itu, ya. Ini tandanya apa? Tadi Steny bilang bahwa Allah pun mengizinkan seseorang kalau mau ada kebaikan dalam dirinya itu juga atas izin Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka dia akan dipahamkan tentang agamanya. Yuda dengan pengetahuan tentang sirah nabawiyahnya tadi itu sudah dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Jadi Allah memberikan tertarik itu juga ditanam oleh Allah karena hal-hal yang kita lakukan, apakah kebaikan kita atau doa orang tua kita. Betul. Gitu ya, Ustaz ya? Betul. Iya, tetap Yuda harus memilih sekarang. Iya. Kita mau ikut siapa nih? Channelingnya kemana nih? Kan begitu kan? Di usia 20 tahun udah ada wake up call. Kita di usia 20 tahun belum ada wake up call. Iya. Ya, ada di bangun. Itu yang gue bilang, Ustaz. Maksudnya beruntung banget anak-anak umur 20 tahun nongkrongnya di masjid. Waktu mereka untuk menabung, kalau ini sebuah investasi, panjang banget kan? Panjang banget di atas kertas. Kalau kita umur 45, baru 5 tahun kejedut tembok, mungkin baru bener gitu. Ibaratnya ya, baru bener lah hidupnya. Kita baru 5 tahun gitu loh nabungnya. Nah mereka sampai di umur 40 udah 45 udah 25 tahun gitu. Alangkah beruntungnya mereka gitu. Tapi ini ada kabar gembira nih buat kita-kita nih. Buat kita-kita ya. Penyemangat. Cuekin aja yang rumah milenials yang masih muda-muda tuh nggak penting sih. Cuman kita aja nih kita. Apabila ada seorang hamba, berarti kan kita ya, yang kemarin mereka bermaksiat, terus tiba-tiba dia hijrah, dia dapat hidayah, dia jemput hidayah itu, dia betul-betul bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosanya yang banyak kemarin itu, maka saat itu juga Allah langsung terima taubatnya dan digantikan dosa-dosa yang kemarin dia buat itu diganti menjadi pahala-pahala yang sudah dia buat. Jadi bukan 0 lagi ya Ustaz? Nggak nol. Tetapi dosa dia yang dulu itu ya dirubah sama Allah jadi pahala. Karena apa? Dapat lagi ilmu kita. Dia serius untuk taubat kepada Allah. Bayangin, orang Renai Suhardono. Kita tahu Akifal Ancol dulu kayak gimana, ya kan? Megang Ancol banget. Ancol, Raja Ancol. Lurah Ancol. Berapa tahun itu orang-orang jadi bermaksiat karena seorang Renai Suhardono menyiapkan fasilitasnya dulu di sana. Kemudian seorang Renai Suhardono bertobat kepada Allah. Saya tahu banget tobatnya. Bermohon kepada Allah. Dahsyat. Lihat. Tapi tetap di Ancol. Nah, sekarang tetap di Ancol kan? Di Ancol. Allah tuh hebat. Hebat. Pilihannya ya apa? Mau di-stop nggak dulu kemaksiatan yang dulu dibuat ya atau kemudian mau dilanjutkan? Seorang Renai Suhardono milih di-stop. Walaupun apa? Walaupun ada ancaman-ancaman tuntutan hukum kepada diri dia nggak takut. Lebih takut sama Allah. Kalau yang hukum Allah, beres, kita udah nggak ada apa-apa. Ya, pada saat hanya baru manusia, nggak ada masalah. Kita masih punya yang maha besar, yang bisa kemudian nolong kita. Dirubah tuh Mas, semua menjadi kebaikan-kebaikan. Itu dahsyat. Dahsyat. Kabar baik banget, terima kasih Ustaz. Apalagi di Ramadan ini. Senang banget dengarnya. Masya Allah. Tuh Stan. Masya Allah. Yep. Nggak 0 ya Stan ya? Nggak 0 ya? Nah itu belajar satu lagi ilmu baru tuh kita dapetin. Alhamdulillah. Jadi nggak sedih-sedih banget lah hati ini lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Stan, ada yang nanya Stan. Gimana supaya bisa tetap istiqomah? Ini ada Sandy nanya ke Stany khusus. Oke. Gue ngambil quote dari sahabat gue dulu waktu zaman jadi masih career coach ya. Apa sekarang masih ya? Masya Allah, buruk sekali ini. Enggak, maksudnya hang out with your rock stars gitu. Bertemanlah dengan
orang-orang yang kau idolakan yang tadi, tapi yang akan membawa kau menuju ke situ. Ya, seperti ustadz-ustadz gitu kan, ibaratnya kita bisa dapetin ilmunya di situ. Teman-teman yang punya interest yang sama, yang semangatnya di atas kita. Pada saat dia turun, kita tetap di bawahnya semangat gitu ya. Nah, berada di lingkungan teman-teman yang suka belajar bareng, itu salah satu cara untuk menjaga diri kita dari kemalasan gitu menurut saya. Karena ketika kita ada di grup, diingetin terus, ada kajian Ustaz Habib Fida lu di sini, lu nggak ikut. Kenapa lu nggak ikut? Lu mau tahu aja kenapa gue nggak ikut? Nggak apa-apa, tuh gue jemputnya gitu. Apalagi temen yang udah tahu peraturannya. Nah, ini temen gue lagi turun nih, gue harus ajak dia lagi. Kita di lingkungan yang sama. Awal ya. Itu menyenangkan sekali. Gitu. Jadi kita ketarik. Gitu. Dan kita tarik. Nah, itu salah satu jaga keistiqomahan. Berada di lingkungan teman-teman yang punya interest yang sama. Itu menurut saya pertama. Yang kedua adalah, menurut saya sih, saya sendiri lagi belajar nih mencari hadiah-hadiah atau keutamaan atau fadilah-fadilah dari yang dijanjikan Allah dari setiap ibadah yang kita lakuin. Karena kan boleh dong kita tahu bonusnya apa sih ya Allah ngelakuin ini gitu loh. Kalau saya bersedekah, gimana sih nantinya bekal saya ke depannya gitu loh. Kalau saya ngajakin orang ke kebaikan, apa sih pahalanya ya Allah gitu. Nah ini saya lagi belajar mencari tahu. Itu salah satu cara. Dan saya selalu lakuin hal itu, inget-inget terus tuh. Oh jadi sekecil itu jangan disia-siain karena ada keutamaan yang besar yang Allah janjikan di situ. Itu cara saya sih menjaga keistiqomahan selain berteman dari itu mencari keutamaan dan reward yang Allah berikan di balik ibadah itu sih. Jadi kita jadi semangat, ingat lagi. Jangan lewatin sholat loh. Oh ya, nggak cuma reward sih, kayaknya nggak tahu di Islam juga kan ancaman itu perlu ya, artinya ancaman punishment. Ya, punishment dari hal-hal yang tidak kita lakukan. Yaitu neraka. Kita nggak bisa ngindarin bahwa kita mesti tahu apa itu the story behind neraka itu nanti akan terjadi. Itu harus kita pelajarin juga. Jadi dengan punishment diri kita dan reward yang kita kejar, itu salah satu cara yang saya lakukan untuk bisa menjaga keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bisa jalan terus dan bisa sesolih Rene. Masya Allah, minta doanya aja. Amin. Kalau soal ikut mengikut, Stan, ini mudah sekali karena kita ikuti dulu DJ, sekarang Ustadz. Masya Allah. Ya. Itu dia. Kalau dulu DJ kondang, sekarang Ustadz kondang. Subhanallah. Lorong-lorongnya sama lah, kita lewat mana aja dulu ya. Tenarnya sama, tapi pesannya aja yang beda. Kalau dulu ngajaknya ke kanan, ke kiri, sekarang ke kanan gitu kan. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan kalau gitu Ustadz. Gimana caranya dari Rumah Millennials VCO1 semakin mengetahui kisah Nabi dan Rasul yang penuh kesederhanaan, kerendahan hati, dan meyakini takdir Allah atas apa yang telah diberikan. Nah, gimana menjaga komitmen dan semangat untuk juga berjuang di dunia, bukan cuma sekedar pasrah sama keadaan. Ini menarik nih, karena finding the balance antara, kan kita hidup di dunia ini, tapi kita hidup di sini bukan hanya untuk di sini, tapi untuk nanti. Tapi kan kita tetap di sini. Jadi gimana menyeimbangkannya itu ya Ustadz ya? Iya, tadi bagus banget tuh. Gimana caranya supaya kita tetap berjuang gitu. Ada semangat juang di dunia ini, nggak hanya pasrah ngejalanin apa yang sudah Allah tetapkan kan gitu. Ini sebetulnya ada satu pelajaran dari Rasulullah SAW pada saat Rasulullah Isra Mi'raj dengan Jibril alaihissalam naik Burak sampai di Aqsa. Pada saat sampai di Aqsa, turunlah Jibril dan Rasulullah dari Burak, kemudian Rasulullah nengok ke kanan, ke kiri gitu, tingak-tinguk lah kira-kira gitu ya, nyari-nyari. Kemudian Jibril nanya, ya Rasulullah, apa yang sedang kau cari? Aku lagi nyari tiang untuk mengikat Burak. Jadi Burak mau diikat gitu, nyari tiang buat ngikat Burak. Jibril tersenyum, terus Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini kan Burak, hadza Burak, kata Jibril. Ini kan Burak gitu. Burak tuh nggak bakal hilang lah kira-kira. Burak nggak bakal hilang. Apa kata Rasulullah? Baru dengar nih, menarik banget. Kata Rasulullah, wahai Jibril, tugas kita dari Allah adalah ikhtiar semaksimal kita. Masalah hilang nggak hilang itu urusan Allah. Tawakal. Jadi yang namanya ikhtiar sama tawakal itu bareng. Nggak boleh satu lebih dari yang lain ya Ustaz. Nggak boleh, jadi bareng.
Jadi tawakal malahan tawakal itu cenderungnya di depan sebelum kita lakukan ikhtiar. Gimana? Pada saat kita misalnya mau bisnis ya, atau mau dapat job, mau dapat proyek dan lain-lain, di depan sebelum ikhtiar kita udah bicara sama Allah, ya Allah, apapun hasil dari proyek ini itu adalah ketetapan Engkau yang terbaik buat hamba ya Allah. Masya Allah. Jadi apapun dia dapat baik buat dia, nggak dapat baik buat dia. Ini dia. Tapi kemudian dia ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal. Masalah dapat nggak dapat itu sudah tawakal. Pada saat dapat dia senang, pada saat nggak dapat dia nggak sedih. Kenapa? Karena ini dia sudah kunci dulu di depan bahwa ini yang terbaik buat diri dia. Lah kalau gitu ngapain ikhtiar, Ustadz? Ikhtiar inilah, proses waktu ikhtiar inilah di mana kita mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendulang pahalanya mau dikit, mau sedang, mau mentok, kan gitu. Hasil tuh Allah sudah tetapkan. Jadi pahalanya inilah, karena di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada ujian, di dalamnya ada macam-macam itu. Bagaimana sekarang kita kan banting setir semua. COVID datang banting setir. Tapi buat orang-orang yang kemudian bisa melihat dengan skala yang luas, ini kan frame of mind kita kan, bagaimana kita memframing sesuatu. Kita nggak jump into conclusion, kita nggak prophesying, nggak kemudian kita menerka-nerka dan lain-lain, enggak. Tetapi apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, kita langsung harus berubah menjadi versi terbaik kita di setiap keadaan itu. Berubah menjadi versi terbaik kita. Ustadz, ukuran bahwa ini ikhtiarnya sudah dimaksimalkan atau belum itu gimana ya? Nah, ini menarik. Jadi, mastata'tum. Ada arti kata mastata'tum. Mastata'tum itu berusaha semaksimal yang kita bisa. Ya. Itu kapan? Jadi ini ada cerita, Mas Arsteni. Saya dikit aja. Please. Ada namanya Syekh Abdullah Al-Azam. Syekh Abdullah Al-Azam ini adalah seorang pejuang di Afghanistan dulunya, seorang syekh ulama yang luar biasa. Orang-orang Rusia dulu, Uni Soviet, kalau dengar nama Syekh Abdullah Al-Azam itu gemeter langsung hatinya. Kenapa? Nah, pada saat beliau sudah mulai tua, punya murid-murid. Murid-muridnya nanya, wahai Syekh, apa arti kata mastata'tum dalam ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum? Apa nih arti kata mastata'tum? Kemudian ini mengatakan, saya tidak langsung menjelaskan, tetapi langsung pakai praktek. Beliau bilang gini, wahai murid-muridku, itu di depan kalian ada lapangan. Coba kalian berlari mengelilingi lapangan itu semampu kalian. Murid-muridnya bangkit, langsung lari keliling lapangan. Putaran pertama bercanda-bercanda, masih ketawa-ketawa gitu ya. Putaran kedua mulai ketawanya udah mulai hilang gitu. Putaran kedua. Putaran ketiga ada sebagian yang udah duduk-duduk di pinggir lapangan. Ya. Yang lain masih ada yang melanjutkan. Di putaran kelima udah nggak ada sama sekali. Pada saat dilihat udah nggak ada sama sekali, Syekh ini tidak menjelaskan arti mastata'tum, tapi Syekh ini kemudian bangun, lari. Loh, murid-muridnya bingung. Syekh bukannya menjelaskan pada kita, tapi malah ikutan lari. Putaran pertama beliau lari. Kedua, ketiga, itu beliau udah nggak lari semuanya. Udah pakai jalan, dikit-dikit lari. Jalan, terus lari. Jalan, lari. Tapi terus ngelakuin. Sampai di putaran keempat, Syekh tersebut pingsan. Syekh Abdullah Al-Azam pingsan jatuh. Berat. Waktu jatuh, muridnya langsung lari-lari berhamburan menghampiri Syekh. Diangkat tubuhnya, dibawa ke pinggir lapangan, dikipasin, ada yang ngambil minum, menunggu sampai Syekh siuman. Kemudian Syekh Abdullah siuman, muridnya memberikan minum, baru bertanya, wahai Syekh, pelajaran apa yang engkau akan berikan kepada kami, wahai Syekh? Dengan apa yang kau lakukan? Kemudian Syekh mengatakan, wahai murid-muridku, inilah mastata'tum. Kalian berusaha semampu kalian sampai akhirnya Allah lah yang akan menghentikan usaha kalian itu. Itu ukuran ikhtiar maksimal, Mas. Itu usaha mentok sini, banting sini, mentok sampai mentok semua udah nggak ada apa-apa. Oh, berarti maksimal. Berarti ukurannya Allah ya, bukannya diri kita yang kita udah usaha padahal belum kadang-kadang kita yang ngebetengin diri kita bawa nama Allah atas apa? Atas kemudian malesnya kita berusaha lebih jauh. Kadang-kadang begitu. Malesnya berusaha untuk tahu bacaan sholat lebih jauh. Akhirnya udahlah, Allah kan tahu, yang penting gue baik. Yang penting Allah Maha tahu, yang penting gue nggak jahat sama orang. Itu dia tuh. Padahal apa?
Padahal nggak kayak gitu, kita yang Jadi ngebatasi diri. mengallahkan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, bukan benar-benar memastikan memberikan yang terbaik gitu sampai Allah menghentikan. Iya, kita Iya. labeling sama diri kita sendiri. Kita nge-labeling diri kita sendiri. Betul. Labeling kita kalau kita tuh cuma bisanya segini. Kita tidak kemudian berusaha mendobrak itu semua. Tinggal frame of mind aja kan. Ya. Frame-nya diganti, geser dikit supaya kita bisa ngelihat gitu. Itu dia sebetulnya sih. Betul, setuju. Keren. Keren. Alhamdulillah. Udah langsung meleleh. Ya itu tadi contoh-contoh kehidupan bisa didapat dari pendahulu-pendahulu kita ya, tadi. Iya. Luar biasa ya. Kita mau mencari apa enggak itu aja sebetulnya kan. Nothing new under the sun ya Ustadz ya. Semua udah pernah disampaikan, udah diberikan dari contoh terbaik yang Stanley bilang tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang selalu bilang kan, wah sejarah berulang. Ya. Kenapa kemudian dalam Al-Quran ada pengulangan dari sejarah-sejarah orang-orang terdahulu? Karena kita ini sebetulnya tinggal nerusin sejarah mereka. Ya. Itu pada saat diceritakan suatu kisah, tetapi tidak mencantumkan siapa orangnya, tidak mencantumkan kemudian nama dan lain-lain, zamannya kapan, itu tandanya apa? Bahwa kisah itu akan relevan. Iya, akan berulang di masa depan dengan pelaku yang berbeda, dengan atmosfer yang berbeda. Tetap cari, rumus udah. Rumus, udah. Rumus. Jadi ngapain kita repot-repot? Jalanin aja skenario kehidupan yang Allah sudah goreskan buat kita ini sekarang dengan apa? Dengan menjadi versi terbaik diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Jadi rich and famous-nya bukan hanya dunia. Lo baru rich and famous kalau lo udah jadi apa? Jadi bahan omongan penduduk-penduduk langit. Udah. Masya Allah. Betul. Ya kebanyakan memang kita selama ini memang memandang makhluk sih, respect sama orang berlebihan gitu ya. Padahal belum tentu orang itu yang saat ini gue lagi belajar untuk meninggalkan sini. Artinya kalau memang nggak baik ya, atau kita ngelakuin sesuatu karena pengen dibilang baik sama orang itu, ingin respect, ingin dibilang baik sama makhluk ini yang kadang-kadang. Ini yang barusan Stanley bilang ini udah menjawab pertanyaan tadi Ade Danu. Dia bertanya gimana menghadapi mereka yang mencemooh pilihan-pilihan Mas Stanley saat ini gitu ya, untuk mempelajari agama, kan dikesankan jadi kayak mundur gitu kan. Justru malah sebaliknya. Nah, udah dijawab ya Ade ya. Jadi jangan mencari ridho manusia, yang sebaik-baiknya kita harus cari adalah ridha Allah. Kalau Ustadz tadi bilangnya, kenapa sih kita nggak fokus untuk diomongin sama penghuni langit? Bukan sama cuman penghuni dunia. Banyak orang yang di dunia begitu dikenal, tapi bahkan mereka nggak dikenal sama sekali di langit dan sebaliknya. Betul. Saya memahami waktu tinggal tersisa 6 menit lagi, ingin memberikan tutupan megah buat Stanley dan Ustadz. Tutupan megah. Bulan yang asli ini. Silahkan Stanley dulu. Dari saya berarti. Rich and famous itu boleh dikejar sama kita semua, asal kembali lagi kepada jalan apa gitu. Dan menurut saya secerdas-cerdasnya manusia adalah manusia yang juga mengimbangi antara dunia dan akhirat dan mempersiapkan diri kita. Dan kalau teman-teman punya waktu banyak, masih di usia 20, alangkah baiknya itu dimanfaatkan maksimal untuk belajar ilmunya, caranya, bergurunya. Itu luar biasa Allah kasih kelebihan itu dibanding yang mereka-mereka yang sudah 40 dan segera menjemput kematiannya gitu ya. Artinya satu hal yang baik banget gitu. You are very lucky, you should be lucky. Dan belajar ilmu dari awal untuk bisa meraih tidak hanya kesuksesan di dunia, tapi juga yang paling penting kesuksesan nanti di sisi Allah gitu. Dan mencari ridha Allah itu sangat penting, dan sudah Allah janjikan juga kita bakal dibikin sukses lah, akan dihormati sama manusia. Mungkin Ustaz nanti akan teruskan juga. Buat saya pribadi, kejarlah rich and fame tadi, kekayaan, tapi jangan sampai itu melalaikan kita. Justru dengan 2 kendaraan tadi bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Kalau minggu lalu itu you to you itu kan Ustadz tuh umat gitu ya. Ya karena Ustadznya Abu Fida, Iwet tuh umat gitu. Tapi kalau ini you to you tuh Ustadz kayaknya. Jangan gitu lah nih. Beliau tuh sekolah. Kalau saya cuma nyimak YouTube saya cuma ngutip YouTube beliau aja semua. YouTube sama beliau aja udah cukup.
Nggak nyangka ya Ustaz ya dengar Steny Ya. ngomong begini ya, Masya Allah ya. Iya. Masya Allah tinggal di bawah Ampun. ya Ustaz Ampun, Ustaz. Steny Agustan. Tapi kalau saya kan nggak berdalil ngomongnya, cuma opini pribadi. Kalau saya kan berdalil, itu bedanya nih. Udah, sekarang Ustadznya, Ustadz Abu Fida silakan. Iya, sesungguhnya hakikat kekayaan itu adalah bukan nilai yang kita dapatkan di dunia. Bukan nilai yang kemudian bisa kita raih dan kita capai dengan usaha kita. Tetapi kekayaan itu adalah pada saat orang merasa hatinya sudah terpenuhi dengan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan lain ke depannya. Jadi Gimana Ustadz? Diulangi. baik. Hatinya udah Ya. penuh dengan kebaikan. Hatinya sudah penuh dengan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan-kebaikan ini akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan lain di depannya. Begitu. Jadi pada saat itu maka Allah akan sisipkan ketenangan, sifat qanaah, sifat kecukupan di dalam dirinya. Apapun yang Allah berikan, bukan besar kecilnya, tetapi apapun yang Allah berikan adalah cukup bagi dia untuk memaksimalkan ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu berarti intinya dia udah kaya. Semua orang ini kaya. Orang miskin itu nggak ada, yang ada orang cukup. Ya, karena apa? Orang yang miskin itu hakikatnya sejatinya adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Maka dia akan menjadi orang miskin. Walaupun secara nominal dia terlihat banyak, walaupun secara penampilan dia terlihat mumpuni, terpenuhi, tetapi pada saat kemudian dia selalu merasa kurang, hakikatnya dia adalah orang yang miskin. Ini dia. Nah, kemudian orang terkenal itu bagaimana? Ketenaran itu sebetulnya hanya satu yang kita perlukan. Pada saat Allah kenal kita dan kita mengenal Allah. Pada saat Allah kenal kita, Allah cinta sama kita, maka Allah akan panggil Jibril. Bukan yang dipanggil yang lain-lain, yang dipanggil Jibril. Wahai Jibril, cintailah dia karena sesungguhnya aku mencintainya. Masya Allah. Kalau udah Jibril dipanggil, penduduk langit dan bumi akan mencintai. Iya, ini dia sudah. Udah, ketenaran. Dan kalau yang ada yang nggak mencintai, nggak usah dipikirin ya Ustadz ya. Nggak usah dipikirin. Kita tidak bertanggung jawab terhadap pikiran orang lain. Iya, setuju. Ya kan? Karena pikiran orang lain itu kan berdasarkan data, opini dia. Data-data, kalau dia malas cari data-data tentang kita, maka dia akan menilai kita, ngejudge kita berdasarkan data-data yang kurang, lack of data itu kan. Tapi kan kita ini yang penting bagaimana? Kita menjadi versi terbaik diri kita, cara ditempanya kapan? Ramadan ini. Ramadan ini cara kita menempa menjadi versi terbaik kita dengan harapan keluar dari bulan Ramadan 11 bulan ke depan itu kita tetap menjadi versi terbaik kita yang sudah terbiasa kita lakoni di bulan Ramadan. Ini dia. Itu aja sebetulnya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Beruntung banget bisa ngobrol sama Steny, sama Ustadz Abu Fida. COVID ini tidak menghalangi kita untuk silaturahmi. Minta doa Steny, Ustadz Abu Fida, dan kawan-kawan yang ada di sini agar kita semua istiqomah di jalannya. Dan lupa acara ini diniatkan untuk menggalang donasi buat kawan-kawan yang terdampak COVID. Itu ada QR code, bisa dimanfaatkan untuk teman-teman pakai, pergunakan untuk mengirimkan donasi langsung. Selanjutnya izin memberikan kabar, insya Allah baru sudah dapat konfirmasi teman siarannya Steny namanya Panji Pragiwaksono. Wow. Akan disandingkan dengan insya Allah Habib Anis. Wow. Dan ini menarik nih karena yang satu itu orang serius berusaha lucu, Panji gitu kan ya? Iya betul. Orang serius berusaha lucu betul. Nah, yang satu itu orang lucu berusaha serius, itu Habib bin Anis ya Ustadz Abu Fida ya. Masya Allah. Ya, dan kawan-kawan jangan lupa untuk terus memantau beritanya. Untuk sementara waktu kami bertiga mohon diri dan mohon maaf kalau ada kesalahan, silap kata, tadi bercandanya keterlaluan. Mohon diselesaikan untuk urusan di dunia ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketemu lagi insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sampai jumpa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam.